Jangan lihat belakang, jangan lihat belakang. Nanti kamu lihat aku. Balik lagi bersama Ojan, sahabat was, di JLB, Jangan Lihat Belakang. Dan malam ini, di malam Jumat ini, Ojan gak sendirian, sahabat was. Ojan ditemenin sama Nobilis. Halo sahabat was. Yang dimana di segmen kali ini nih, di program ini maksudnya sahabat was, apa ya, dari awal aja, di awal JLB ini Ojan sudah ngerasakan hawa-hawa yang gak nyaman gitu sahabat was. Bukan karena ada Nobilis di sini, cuman dari Ojan prepare, dari Ojan mau kita briefing dulu ya, apa segala macam. Udah kerasa nih. Itu udah kerasa kayak kok ada yang gak enak ya gitu. Mudahan tetap berjalan dengan lancar ya. Ada apa yang studio ini? Ya kita nggak tahu sahabat was, kita berdua nggak tahu nih. Tapi di malam ini nih sahabat was, kita bakal berbincang-bincang seputar hal yang Pengalaman lah ya. pengalaman Bisnis dari gitu. seseorang yang deket ya sama kamu. Iya. Berkeluarga. Berkeluarga bahasanya sepupu. Oh sepupu. Oke. Dan mungkin langsung kita sambut aja kali ya. Iya. Iya, jadi di sini ada Shiva, sahabat Vas. Halo, Shiva. Gimana kabarnya? Siva, sahabat Alhamdulillah was. baik sih. Alhamdulillah baik ya. Iya. Tadi kesini nggak kenapa-napa kan? Enggak, aman. Nggak, aman ya. Merinding Aman. dikit. Merinding dikit. Ya karena Malam Jumat. perjalanan malam ya, malam Iya. Jumat lagi. Nggak apa-apa lah ya. Tapi dari kamunya mau ini dulu nggak sih, perkenalan diri dulu gitu, kayak kamu namanya siapa ya, karena tadi aku cuma ngasih tahu kamu tuh Shiva doang nih gitu, kayak kamu asalnya dari mana? Gitu kan. Oke, perkenalin namaku Sipa dari Sangatta. Sangatta. Yap, dari Sangatta. Oke, di sini Kuliah. kuliah. Iya. Oke, berarti Anak rantau. anak rantau dia. Nah, untuk momen yang bakal kamu ceritakan kali ini, apakah berkaitan di masa sekarang kah, atau terjadi di masa lalu yang pernah kamu alamin? Di masa lalu sih, sekitar 2-3 tahun yang lalu. Oh, Oke. Berarti sebelum kuliah ya. Iya, sekitar SMA kelas 1, kelas 2. Oke. Masih di Kalimantan juga tuh ceritanya berarti. Iya, di salah satu kota di Kalimantan. Oke. Dia anaknya keliling Kalimantan. Oh, Tinggalnya. keliling Kalimantan. Tinggalnya pindah-pindah. Emang pengalaman apa kalau boleh tahu? Ini tuh kayak apa ya? Temanku kesurupan sih, tapi sekitar seminggu. Berturut-turut setiap hari. Dan ya aku yang ada di sebelahnya ngebantu gitu, jadi kayak ngeri sih. Setiap hari ada macam-macam yang lain-lain, terus Oke. heboh. Dan 24/7. ya, 24/7. oh no, setiap malam menjelang jam 12 sampai jam 3-an Kerasukan. selalu. Itu suasananya gimana ya Ojan? Heboh banget sih itu di asrama. Gimana tuh awal mulanya? Jadi itu kan pas pandemi ya, sekitar pandemi. Asrama itu kan sebelumnya setahun nggak pernah dipakai kan. Jadi Karena tuh habis pandemi. iya, jadi sepi. Dan itu masih Baru gitu. baru kayak gelombang pertama yang datang ke asrama. Jadi kayak sekitar baru 100 orang. Oke. Bener-bener masih sepi. Masih sepi. Terus boleh aku jelasin dulu tata letaknya? Boleh. Asramanya itu ada
lantai, 4 atau 5. Wih, 1 gede ya. sampai 3 itu SD, lantai 4-nya asrama, lantai 5-nya lapangan. Jadi kita tinggal di lantai 4-nya. Oh, ini lapangannya di atas ya? Iya, lapangannya di atas. Tinggalnya di lantai 4. Tinggalnya di lantai 4. Terus karena masih sepi, masih di sekitaran lantai 4 itu, temen kita kan gak boleh keluar karena pandemi. Jadi kita sering nongkrong di atas sampai jam 2 gitu. Di lapangan itu. Iya, di lapangan itu sampai jam 2 gitu. Itu outdoor gitu kah lapangannya? Indoor. Oh, lapangan indoor. Indoor. Tapi ya gitulah. Terus tiap hari ribut banget. Ini ribut apa nih? Kita yang ribut. Oh, yang ribut nih Oh. orang nih. Iya. Kalian-kalian. Kitanya yang di ribut atas. di lapangan itu kondisinya kotor sih sebenarnya, dan ada ruangan-ruangan kayak gudang dan lain-lain gitu. Jadi kita ribut berhari-hari. Di asrama itu. Iya, di atas di lapangan. Oke. Nah, kalau boleh tahu itu memang syaratnya harus asrama di situ kah, atau kayak boleh pulang pergi gitu? Apalagi Sebenarnya. COVID ya, itu kan lagi COVID. Iya, sebenarnya kalau nggak COVID. Itu boarding school. Boarding school. Iya. Oke. Berarti Memang harus di memang situ. harus di situ ya. Iya, wajib di situ. Sampai lulus. Sampai lulus. Wah, Wah, lama banget dong. nah, mereka kayak angkatan baru yang make tempatnya. Oke, berarti itu bentar. Sekarang kuliah semester 5. 5. Iya. Oh, berarti kita seumuran dong hitungannya. Iya. Nah, otomatis masuk itu sekitar 2023. Iya, 2023. Oh. Jadi itu Iya, 2023. kejadiannya 2021 2022 gitu. Oh, baru banget. Baru banget dong. Baru. Lumayan dong. Oke. Dan ini pas kamu pertama kali ngeliat gedung itu tuh, maksudnya ketika kamu masuk nih, apakah dari kamunya sendiri nih ngerasain hawa yang kurang nyaman kah atau gimana gitu? Kalau untuk asrama yang saya tempetin, iya sih. Iya ya. Iya, soalnya Kenapa tuh? pertama karena itu di lantai 4 ya, pencahayaannya tuh kurang. Terus karena asrama rame, banyak barang kayak gimana gitu. Terus di situ juga pas di karantina dengar cerita-cerita ada penampakan dan itu di lorong-lorong itu di asrama yang saya tempatin. Jadi udah parno dulu. Iya, udah parno duluan dan ternyata ngalamin nih seminggu. Oh, kamu tahu kabar itu sebelum kamu masuk ke asrama itu atau pas kamu sudah di asrama itu? Pas sudah di asrama, jadi kita kan ngejalanin 3 minggu karantina di asrama lain, baru dipindah ke asrama 1. Oh, jadi kayak dipastikan nggak COVID gitu kan? Iya, Oh. setelah aman baru dipindah ke asrama yang 4 lantai itu. Wow. Lumayan Bingung ya? panjang ya. Nggak, maksudnya tuh gini, pikirku di awal itu ketika kamu sudah oke, kita langsung penetapan di asrama yang tempat kamu tinggal itu, ternyata ada asrama tersendiri dulu, Iya. baru kamu pindah ke asrama yang ada kejadian itu. Benar. Oke. Berarti beradaptasi lagi dia di situ. Adaptasi dulu ya gitu. Kalau gitu nih sahabat Fast, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, mungkin kita bisa break dulu ya sahabat Fast. Gimana Bil? Bisa sih. Bisa Aku kita mau ambil minum sini. Jujur, Kering ya aku takut. jujur di malam kayak gini agak mulai dingin ya. Dingin menuju bulu kuduk. Studio juga sering sepi lagi kan. Gitu dah. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana sahabat Fast, tetap stay tune terus di 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Jangan lihat belakang, jangan lihat belakang. Nanti kamu lihat aku. Jangan lihat belakang, nanti kamu lihat aku. Baik lagi sahabat Fast bersama dengan Ojan dan juga Nobelis di ya. JLB Jangan Lihat Belakang. Nah, masih bersama juga dengan Siva sahabat Fast yang tadi dia tuh
ngasih apa ya, kisi-kisi Gambaran lah, gambaran kayak ceritanya ini dia tuh seperti apa gitu. Dan ternyata kejadian ini tuh terjadi di SMA-nya di Iya, waktu sekolah, waktu sekolahnya sekolah, dia di kan. SMA. Ya otomatis pas SMA kan Iya. gitu. Yang mana SMA-mu sendiri tuh boarding school Boarding pada school. saat itu. Tapi aku penasaran banget. Hmm? Asramanya tuh dekat hutan gitu nggak sih? Kan kalau Kalimantan pasti masih dekat-dekat hutan, apalagi horor-horor gini. Siapa tahu dia emang berkaitan sama dekat Kayak- tempat sepi-sepi Iya. gitu. Enggak sih, lokasinya Iya. di tengah kota. Di tengah kota. Iya. Tengah kota. Dan kerasukannya seminggu. Iya. Oke. Makin penasaran gak sih? Jujur Kok bisa ya gitu? mulai apa ya, kalau di aku kayak udah mulai terbayang nih bentuk boarding apa sekolahnya seperti apa. Tapi aku mau nanya dulu nih ke Siva, boleh dijelasin nggak maksudnya kayak ketika kamu masuk ke boarding school itu tadi kan kamu ngerasain kayak hawanya nggak enak nih iya, gitu. iya. Nah, kondisi gedungnya tuh gimana gitu loh. Gedung lama kah gitu? Oh, kalau yang aku tempatin itu agak lama. Itu Wow. kebetulan itu gedung yang pertama karena dia SD juga kan. Jadi kan sekolahnya tuh ada SD, SMP, SMA. Jadi kebetulan itu gedung pertama SD. Dan itu yang paling lama sih. Tapi kamu dipindahin yang SMA ke situ. Iya, yang SMA. Jadi seharusnya yang SMA nggak di situ gitu. SMA harusnya di asrama yang kedua, yang dekat masjid, bukan yang di situ. Kenapa jadi kalian dipindahin ke asrama lama? Mungkin karena pas itu dipakai untuk karantina dua asrama itu. Oh. Kan per gelombang ya, gelombang 1, gelombang 2, makin gelombang 2 kan makin banyak yang datang kan. Jadi dipisahin. Iya, jadi yang udah dianggap sehat di asrama 1 dulu nih gitu. Oke. Jadi kalau dia asrama lama makin horor gak sih? Jujur Kayak karena gimana tuh asramanya tuh? kayak aku pernah dengar cerita kalau tempat itu sudah tidak didiamin Berapa hari? 3 minggu 2 atau 3 minggu itu biasanya sudah ada penghuni Lain lagi yang menghuni. lain lagi yang menghuni. Itu Iya. berapa lama tuh COVID kan? Setahun setengah mungkin. Ya kan, wow, berbagai macam dah itu dalam situ tuh. Iya. Dan cerita-ceritanya emang banyak yang lihat ya. Iya. Dari angkatan-angkatan sebelumnya sudah Itu cerita gitu. pasti di yang asrama 1 itu. Cerita-ceritanya yang di asrama 1. Yang paling banyak sih di asrama 1 ya. Dibanding asrama Kalau lain. bentuk asrama tuh biasa kan tidurnya bareng gitu ya. Iya. Jadi kalian Ini sekamar, maaf kalau boleh tahu berapa? Kebetulan aku dapat yang satu kamar 20 orang. rame banget. Oh, rame. Rame. Jadi nggak bakal kerasa sepi kan? Enggak. Harusnya. Harusnya. Lu mengingat boarding schoolnya lama. Lama kan, gedung lama ya. Iya. Jadi apakah pas sudah sampai sana tuh kamu akhirnya aku ketemu nih dengan mungkin kalau bahasa anak sekarang you are my roommate gitu. Iya, teman aku yang sekarang. Ketemunya di sana. Iya, teman aku yang sekarang dan yang kebetulan kerasukan itu adalah Oh iya. Jadi masih temenan sampai hari ini. sampai hari ini. Sampai hari ini masih temenan. Iya. Oke. Tapi sebelum lanjut ke detail ceritanya ya gitu. Ketika seniormu, maksudnya kakak-kakak tingkatmu ngasih tahu kayak ini tuh ada hal ini loh. Reaksimu sendiri tuh gimana? Jujur aku nggak takut sih, karena kalau misalnya nggak lihat aku biasa aja. Oke. Tapi Nah, kalau lihat serem sih. kalau ngelihat serem gitu. Kayak kan pasti di tempat-tempat baru tuh ada pantangan-pantangannya gitu gak sih? Iya. Nah, ada larangan-larangan gak ya? Kita dilarang keluar di atas jam 10 malam sih. Tapi itu untuk aturan biasa sih kayaknya. Jam malam ya. Jam malam. Jadi kalau misalnya kayak pantangan gitu kan Kalimantan tuh biasanya ya Ada, pantangan ya kayak kalau orang sini kan bilangnya apa namanya? Pamali. pamali Ataupun apa namanya? Jangan gitu, takutnya kepuhunan. Iya kebunan. Kan biasa cerita-cerita dari yang sebelumnya suka dikasih tahu tuh jangan gini nanti begini-begini. Ada nggak tuh?
Enggak sih. Nggak ada ya? Cuma nggak boleh keluar jam 10, di atas jam 10. Berarti aturan sekolah aja, maksudnya aturan untuk asrama itu aja ya, kayak jam 10 mau tidak mau harus balik lagi ke asrama. Iya, harus ada di dalam kamar. Berarti Harus dalam kamar. Berarti nggak ada pantangan Kak untuk yang horor-horor gitu, cuman ya tempatnya emang Iya, kebetulan aja kan. Dan kami melanggar. melanggar jam 10. Iya, kan tadi aku bilang nongkrong sampai jam 2 di atas. Oh, itu balik ke kamar tuh apakah ditegur kah sama yang jaga asrama atau kayak yuk udah jam segini baru kita balik gitu? Suka ditegur, suka ya kalau ngantuk balik gitu. Oh gitu. Ya tergantung Berarti aja. ini ya orang yang jaga asrama tahu aja kalau misalnya di atas itu ada anak-anak. Tahu karena kita rame. Itu 20-20 naik semua. Enggak, sekitar 10 orang tiap malam. Tiap malam di atas. Jadi asramanya ini sebenarnya asrama yang ramai ya karena sama teman-teman seru-seru aja, cuman emang hawa-hawanya tuh hawanya nggak nggak enak. Dan kalian berusaha untuk bikin hawanya jadi lebih enak dengan selalu bareng-bareng. Iya. Oh gitu. Nah, tapi yang tadi hal yang jam 10 malam itu yang kalian bilang nggak boleh untuk keluar ya gitu. Nah dari kamu sendiri sih Pak, apakah kayak beberapa kali melanggar itu karena kamu bilang ada kejadian melanggar itu akhirnya mulai ke hal yang temenmu itu kesurupan? Iya. Apakah peak momennya ada di situ kah atau gimana? Iya. Gara-gara keluar malam. Iya. Gara-gara keluar malam. Gara-gara keluar malam itu. Nah itu di awalinya sendiri itu karena apa sih? Kalau gimana nih? Masih ceritanya nggak sih Kak? Iya sih. Iya. Atau Merinding nih. kamu udah mulai merinding nih? Iya malam nih. Atau udah mau mulai nanti dulu nih? Kayaknya ntar dulu deh. Ntar dulu ya. Ya sudah deh kalau gitu sahabat Fas. Karena Nobila sudah mulai nggak kuat Nggak nih. kuat ya, saya mau siapin diri dulu sebelum Oke, mendengar oke. kisahnya. Ya mungkin Siva juga bisa persiapan dulu ya Iya. untuk menceritakan kejadian ini gitu. Dan bagi sahabat Fas juga nih yang mungkin saat ini kayak lagi penasaran juga, kita Penasaran tapi merinding. iya istirahat dulu ya sahabat Fas, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus di Jangan Lihat Belakang di 99,4 Fas FM, Suara Inspirasi Samarinda. Jangan lihat belakang, nanti kamu lihat aku. Jangan lihat belakang, jangan lihat belakang, nanti kamu lihat aku. Ya halo, kembali lagi bersama Nobelis dan juga Ojan di JLB ya, sahabat Fas, dan juga Siva nih. ya. Tadi kita udah denger ya cerita dia tentang ternyata ada larangan ya untuk gak keluar lebih dari jam 10 malam. Dan Siva sama teman-temannya ternyata masih keluar dari asrama dan main di lapangan di lantai 5 ya. Iya. Nah itu tuh, dan akhirnya ada kejadian merinding gitu kan. Tapi kita ini dulu ceritain lah ya, kalian tuh ngapain aja sih sampai Iya. jam 2 tuh di atas? Nggak ada yang spesial sih sebenarnya. Paling makan, main bulu tangkis, Main bulu ceritaan. tangkis Iya. malam. Tangkis. Iya. Bersemangat sekali ya anak-anak Iya. muda ini. Karena kan kalau siang full day kan. Ini ya sudah mulai masuk ke sekolahnya ya. Iya, tetap sekolah. Cuma itu dibagi jadi dua gitu loh. Sesi ya? Iya, ada yang kalau yang udah masuk offline, kalau yang ini Zoom gitu. Jadi Itu antara dari asrama ke sekolahnya deket gak sih? wah, 5 langkah. Oh emang deket. Oh dekat. Emang deket banget. Kebetulan kamarku di sebelah kelas. Hah? Ini udah deket banget. Iya, jadi Tapi kayak- dia kalau berarti kalau lagi pagi siang itu rame aja ya. iya rame. Cuman kalau malam ya udah Kalau pasti. malam Sepi banget kalau malam. dengan kondisi lampu temaram, Iya. Iya lampunya tadi katanya. Dan FYI kita itu ngelewatin lorong kelas untuk naik ke lapangan. Oh jadi kosong ya Iya, itu. jadi ngelewatin kelas-kelas kosong dan toilet untuk naik ke atas. oke, horor jujur. Iya. Karena Kamu pernah nggak sih Ojan?
Apa? ke sekolah malam-malam? Pernah. Itu kan horor. Jujur. Kayak kursi-kursi kosong gitu. Apalagi sekolahku kan sebenarnya posisinya agak ke dalam hutan ya. Ah, Posisiku kan sekolahnya kan agak ke dalam hutan. Jadi ketika malam-malam ke sana lampunya cuma ada di depan, tapi dalam kelas itu maksudnya ke mati. lorong ke sana tuh mati semua. Wow. ini apalagi dia tinggal di situ. Iya. Apa enggak hari-hari Itu dak dik duk dak Kan ngelewatin tuh. lorong kelas. Iya. Kelas-kelas itu nggak ada kayak hordennya gitu nutupin. Cuma dikasih kayak kertas tengah Jadi jendela. kelihatan lah Masih ya kalau kelihatan. misalnya kelas itu kosong. Oke. Masih kelihatan. Nah, berarti ini aku udah mulai masuk nih ke cerita yang dimana temenmu ini kesurupan Iya, selama seminggu full. seminggu. Oke, boleh jelasin nggak awal mulanya? Mungkin bisa dibilang kayak pemicunya gitu. Ini yang aku baru tahu juga, ternyata anaknya itu sebenarnya lemah bulu. Tahu nggak kalau lemah bulu kak? Tahu. Sensitif lah Sensitif, ya. Iya. iya. Udah merinding gitu kan? Lebih ke gini sih sebenarnya kok penjelasannya tuh gini. Mungkin ada orang kalau misalnya kita lihat kayak paranormal yang kayak Risa Sarasvati, Iya. dia kan emang bisa masuk Iya, gitu dan kan. kuat gitu. Kuat. Nah, mungkin kalau emang kayak contoh sosok yang apa ya? Dulu. Tokoh yang bisa kita lihat kayak Bu Asartika, komika, dia Iya. tuh memang kayak Oh. gampang kemasukan Oh, kan. iya. Nah, itu masuknya lemah bulu gitu. Iya, iya. Kalau orang Betawi bilangnya ini tulang Tulang wangi. ya tulangnya Iya. wangi gitu, ataupun kayak ini tulang belakangnya rajang, jadi kayak ada banyak celahnya untuk bisa dimasukin Oh gitu gitu. loh. Tuh. Oh, baru tahu aku. Nah itu FYI aja teman sahabat Fast gitu. Ternyata Jadi, tuh gitu. Mungkin dia- berarti temanmu ini termasuk yang kondisinya lemah bulu. Iya. Makanya dia sampai lama itu. Iya, karena cuma dia doang satu yang gitu. Oke. Berarti sebelumnya Sebenarnya dia itu sudah ngerasa, cuma kayak ditahan gitu loh. Cuma pas akhir-akhir itu nggak tahan gitu. itu kenanya di mana jadi di awalnya? Di lapangan. Pas kalian lagi main-main. Iya. Dia suka tiba-tiba diem gitu loh. Kayak kenapa? Gak dijawab. Terus kita ajak turun lah. Kok di kamar malah main korek? Main korek dapat Iya, dari dia namanya anak asrama kan punya korek, punya gunting atau apalah gitu. Untuk jaga-jaga lah ya. Jaga-jaga. Iya, untuk ya apalah kebutuhan Ini aneh apa. banget ya malam-malam main korek gitu. Iya, di Dan pojok. sendirian. Di pojok kak. Kita sudah mau posisi tidur semua tuh, dia di pojok main korek. Terus ketawa-ketawa, kenapa nih? Disamperin lah. Diam, ketawa gitu. Oke. Awalnya kayak biasa aja kan. Itu pas kayak gitu kalian biarin aja. Dia nggak jawab juga. Enggak. Jadi- Hari pertama kita biarin. Jadi kalian tinggal tidur gitu. Dia tidur nggak? Kita suruh balik ke kasur aja sih. Oh, tapi dia masih dengan ketawa-ketawanya itu. Masih ada kesadaran gitu. Masih ya gitulah, masih ada sedikit. Nah, kamu pas pada situasi itu apakah kayak takutkah atau menanggapinya kayak kenapa sih atau gimana? Cuma kayak kenapa sih gitu, Oh. tumben gitu. Soalnya anaknya kalau misal waktu tidur gitu loh kak, kayak enggak. Itu berarti dia kerasa banget ya perubahan suasana Iya, dirinya. Berarti dari di lapangan awalnya tuh dia nggak gitu. enggak. Masih huruf. Kita ketawa sih di Oh, jadi atas. kalian lagi Maksudnya main-main. main-main. Itu jam berapa tuh? Pas hari kejadian pertama. jam 1. Jam berapa? Emang lagi waktu-waktu Emang lagi waktu peralihan. Iya. rawan ya. Emang waktu rawan, waktu peralihan. Tapi turun ke bawah itu rame-rame. Rame-rame. Oh, dan dia pas turun itu udah mulai. Udah mulai. Oke. Dan yang kelihatan banget itu yang di kamar, karena kan udah senyap kan kita kan. Dia tiba-tiba ketawa main korek gitu. Ketawanya nyaring nggak? Kecil sih kayak apa ya? Kayak giggle Iya, kayak Ya, oke. gigil-gigil. Itu malah horor. Iya Dan sih, itu di pojok kayak di antara lemari-lemari dan pintu. Oh. Jadi kayak wow. Ntar berarti ini kan asramamu kasur tingkat. No, kasur yang lipat gitu. Berarti luas ya. Luas. Iya, Karena 20 luas. orang kan. Berarti luas dong. Maksudnya kalau aku mikir kayak kasur tingkat agak sempit kan kalau Iya. saya ruangan. Oh, berarti luas dong hitungannya. Luas. Jadi kayak bakal dibersihin, dilipat gitu. Oh, oke. Kalau mau tidur baru dibuka. Kayak kasur-kasur ini ya, kayak kasur apa namanya? Kasur ini Jepang yang kayak dilipet, Iya. nanti kalau pas mau tidur dibuka lagi. Iya gitu. Oke. Oke, gini.
aku tuh tiba-tiba kayak agak sedikit recall gitu loh. Apa? Keinget apa Kak? Dengan sesuatu hal kayak di situasi itu ya, kayak yang temenmu ada di pojokan, aku tiba-tiba kayak inget sebuah film gitu loh. Oh, Apa tuh? Kayak tahu ini gak sih The Conjuring yang eksorsismnya, aduh aku lupa lagi. Dia itu tuh yang awalnya karena cuma gejala kecil aja, tiba-tiba akhirnya dia secara nggak langsung kemasukan sama iblis terkuat lah. Gitu loh. Aku lupa itu, ini series The Conjuring lah. kayak gitu dia di pojok-pojok. Iya, awalnya. di pojokan Wow. dulu awalnya. Gitu. Wah. Kayak ada polanya gitu ya. Iya, tapi balik lagi nih ke ceritamu gitu Iya. kan. Ketika akhirnya sadar nih, Ada yang nggak beres. ada yang nih nggak sama beres teman. nih gitu sama temanmu gitu. Itu kalian baru sadarnya di kapan? Di kapan? Di hari kedua. Kenapa tuh di hari kedua ada apa? Di hari kedua tuh dia kayak takut gitu loh ngelihat atas. Kalau Atas- misalnya Atas apa ini? Atas apa aja? Plafon. Kalau kita mau tidur kan baring ya. Heeh. Itu dia nggak bisa tuh lihat ke atas. Kayak kebetulan dia kan baring di sebelahku ya. Jadi kayak Sipa dia bilang kayak gitu. Boleh kah pinjam bantal atau apa nutupin gitu. Kenapa aku bilang enggak, ada ngelihat sesuatu di atas gitu, dia bilang. Oke. Banyak tuh. Sangat banyak. Dia bilang sangat banyak. Oh ya. Tiap hari beda. Ih, tiap hari beda. Iya. Bentuknya gimana aja? Kalau yang di hari kedua itu dia lihat orang merangkak Di atas. Iya, di Kamu plafon. tahu nggak sih film hantu? Yang Tahu. Ngerangkak di atas itu. Tahu. Itu serem sih. Yang Iya. ini nggak sih Insidious? Lain. Bukan yang satu keluarga itu, Oh, aku tahu. yang belum baru. Iya, aku tahu. Itu horror banget. Iya. Merangkak-rangkak di langit. Mm-mm. Wah, itu di film aja horror apa gitu tidak Iya. lihat langsung ya. Makanya dia kayak selalu minjem benda apa gitu karena dia Buat nutup. Iya, Kalau dia nutup gitu dia nggak lihat. dia nggak lihat. Oh, dia nggak lihat. Tapi pas di hari ketiga itu dia katanya ada kepala terbang di atas dan apa ya, maaf jorok, itu ilarnya tuh jatuh gitu loh ke tangannya dia. ke tangannya dia. Dia Dan dia kayak- ngerasa. Iya, dia ngerasa, dia selalu kayak gini-gini, minta tisu dong, minta tisu, digini-giniin. Kenapa memang? Aku tanyakan. Baru dia bilang enggak, basah. Dia bilang gitu. Jadi dia kayak Iya. takut sendiri kan? Takut sendiri. Karena Dia- kita nggak lihat gitu, tapi dia ngerasa. Iya, itu sebelum dia kemasukan ya. Kayak masih takut-takutnya doang. Itu Oke. pagi-pagi gitu dia. Malam, selalu jam kayak setengah 12. Kalau pagi dia biasa aja. Iya. Setengah 12, jam 12. Wah, emang pas Pokoknya lagi di jam-jamnya itu. Di Pas jam-jam lagi itu. kalau bahasa ininya ya office hour-nya mereka lah. Jadi Office jam hour, kerjanya jam mereka. kerja. Iya. Iya kan? Karena keluar. Iya, karena ada juga pada kejadian aku yang merangkak juga. Tuh aku takut banget Aku yang ini. sendiri yang ngalamin, dan itu pun sekitar ya jam segitu juga, jam 1 jam 2 jam Wow. ya jam 2 mau jam 3 juga gitu loh kejadian itu. Jadi yang pernah aku ceritain juga ya sahabat Fas, aku itu sempet kayak bertemu dengan sosok kayak perempuan rambutnya panjang banget gitu di pelapanku, merangkak kayak gini, dia nempel gitu. wow. Terus aku nyadar Santai gitu. yang juntai gitu, rambutnya kan mau ke aku kok. Aku bangun, aku ngusir dia gitu. Tapi Ini pergilah, pergi jujur. Wow. Iya. Terus balik lagi ke temanmu itu. Nah, pas sudah di hari ketiga, Sebentar, tapi menarik deh ini tadi. Kalau kau Jan kan nyuruh pergi ya. Iya. Apakah temanmu tuh ada kepikiran? Nah, aku juga mau nanya Iya, itu. enggak, dia ada kepikiran ngusir gitu. Enggak, dia cuma Karena dia takut. dia takut. Tapi habis itu dia ketawa-ketawa lagi. Jadi kayak setiap Pernah ditanya nggak sih dia ketawanya kenapa? mau main. Mau main. Iya, jadi polanya gini, dia bakal kayak keganggu dulu sama sesuatu, habis itu dia bakal kayak giggle-giggle lagi gitu loh, kayak Dan dia ngomong, tapi Giggle tuh dia ngomong. iya, kadang ditanyain kan sama yang lain kayak kenapa sih kamu masuk terus? Itu udah sadar tuh kalau posisinya kemasukan. Oh. Dia bilang ayo main gitu. Selalu kayak Dia gitu. ngajak main lagi. Iya. Gara-gara mereka main gak sih kak? Kayaknya Main di sih atas. Bisa iya. jadi. Iya, Karena main kan di bisa atas. jadi. Karena kan main bultang dan lain-lain kan. Iya. Oh iya ya. Baru kepikiran. Kepikiran kan. Iya lagi. Dia tuh ngajak main lagi. Karena tuh gini, mereka itu makhluk-makhluk seperti mereka tuh ada desire, ada hasrat juga, kayak mereka kan sebenarnya tinggal sama dengan mereka ya. Iya. Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Iya benar. Kenapa nih? Serem banget. Tolong. Tolong. Operator, Tolong. udah malam nih. Iya, jujur. Oke.
Tuh kan tiba-tiba lost concern nih. Jadi sebenarnya mereka Iya, itu ada desire. apa ya? Ada kayak desire, ada hal-hal yang kayak Mereka pengenin juga. mereka pengen juga gitu loh. Iya. Terus Yang kebetulan- sebelumnya tidak terlaksana lah Iya. ketika dia sendirian. di past life-nya mereka gitu. Wow. Karena ini yang pernah aku tanyain juga ke salah satu mereka, ya. Jadi mereka tuh pernah bilang kayak, ya kami seperti ini tuh karena kami nggak pernah merasakan. Mereka penasaran. Penasaran. Arwah penasaran. Arwah penasaran. Wow, serem sih, serem banget. Dan Gitu. mungkin yang nganuin temenmu tuh dia pengen main terus kali ya. Terus kalian pas kebetulan main-main di atas. Iya, kayaknya. Memenuhi kepenasaran dia tuh. Iya. Mungkin karena sepi juga kali ya sebelumnya. Jadi kalian gimana tuh denger dia pengen main itu? Ya dicuekin aja sih sama baca-baca doa. Oh. Tapi beberapa orang, kan itu 20 orang ya. Setengahnya lari ke kamar lain. Wah sih. Kamu Enggak. enggak Dia kan sebelahan. Iya, sebelahan. menemani kah? Menemani. Oh. Karena sebenarnya untuk orang seperti itu bagusnya untuk ditemani sih. Iya. Karena tuh bisa aja kayak gini. Kondisi mereka itu memang harus ada yang menjaga. Jangan sampai nih Lepas karena kan ya. mereka udah lepas kontrol Lepas kan. kontrol. Iya. Gue udah nggak ada yang ngontrol mereka kan gitu, nggak ada yang ngontrol temenmu nih. Dia sama tinggi ya. Iya gitu Iya loh. lagi. Nah kan, jadi kalau bisa seperti itu, ini mungkin sahabat Fast juga untuk bisa menjaga temannya juga gitu Pengalaman loh. kalau misalnya ada yang kerasukan. Iya, pengalaman kalau misalnya ada kerasukan dijaga juga Benar, gitu. dijaga. Soalnya suka aneh-aneh tuh. Kayak main korek. Takutnya merugikan diri teman kita itu Iya nggak sih? kan. Takut tiba-tiba ngebakar apa kan bahaya ya. Bahaya banget. Tapi yang selain tadi main korek itu di hari pertama. Nah di hari kedua, Dia ngerasa kotor itu tadi. Iya. oh yang ngerasa kotor. Sebenarnya kemasukannya selalu beberapa hari itu selalu yang anak kecil giggle itu. Oke. Tapi gangguannya selalu beda. Kayak sebelum itu. Tapi itu dia selesai kerasukan gimana? Dia tidur aja gitu balik lagi besok sadar. Ya udah sadar. Oh jadi emang nggak ada berusaha disadarin karena nggak terlalu heboh kan dia. Iya, dia cuma itu sih sebenarnya yang bikin heboh yang takut-takut aja sih. Oh dia udah makin nggak kuat ya. Iya, sampai ke orang-orang kamar lain tuh tahu sampai keluar. Kenapa tuh? Gimana Kenapa itu tuh? ceritanya jadi sampai akhirnya dia udah nggak kuat lagi karena udah berhari-hari. Iya. Dia udah sampai kayak teriak, ih capek gitu. Bisa nggak sih nggak usah ganggu. Cuma Itu kan dia ngomong sendiri. sendiri. Tapi kan kita nggak lihat ya, jadi kayak ya udah nggak apa-apa baca doa aja gitu. Kayak panggil ustazahnya, terus katanya berdoa aja lah, baca al-surat atau apa gitu. Jadi udah Terus kalian baca-baca gitu. baca-baca. Rame-rame. Rame-rame. Karena rame-rame itu jadi heboh banget satu asrama. Oh jadi tahu. Iya, sampai jadi gosip kayak ih kamar itu kerasukan terus seminggu. Oh my god. Oke. Dan itu masih lanjut walaupun udah dibaca-baca. Kadang enggak, kadang iya. Kadang nggak kadangnya sampai akhirnya kamu lulus dari situ. Kebetulan aku pindah ya. Oh oke. Berarti setelah kejadian itu, maksudnya gini, pas seminggu itu kan baru di hari ketiga tuh, 4-5 dan sampai 6-7-nya tuh, apakah mengalami hal yang berbeda-beda kah gejala awalnya atau gimana? Beda. Beda. Kalau yang hari tadi keberapa ya? Ketiga ya? Tiga. Kalau hari yang keempat itu lihat orang tinggi gede banget di sebelah. Jadi kan kamar kita tuh sebelahnya ada balkon. Nah di balkon itu orang lewat cowok, tapi tinggi banget, cuma kakinya. Yang kelihatan. Iya. Tapi tahu itu cowok karena badannya bukan kayak cewek gitu dia bilang. Berdua nggak sih? Dan itu bolak-balik katanya. Banyak banget dong berarti makhluknya. Banyak. Karena yang balik lagi 1,5 tahun Iya, nggak nggak ditinggalin, ditinggalin. Iya. nggak ada yang nepatin. Bahasanya dibersihin pun juga enggak gitu loh. Pas Enggak. mau dekat-dekat masuk aja kan baru dibersihin kalau Iya. kayak Kan gitu. tadi katanya juga di lapangan kan kotor. Kotor kotor. kan. Iya, di lapangan. Itu pun yang ngebersihin kita. Nah kan. Aduh jadi, Otomatis secara nggak langsung kayak dalam diri pun kayak apa ya, ngeliat tempat kotor pun juga risih kan. Apalagi mereka gitu loh, yang ketika mereka sudah ke sana udah merasa nyaman dengan situasi tersebut, datanglah kalian yang kayak kok mengganggu tempat tinggal kami nih, yang kami Iya. jadikan tempat tinggal. ya mereka kan nggak tahu ya Iya. itu tempatnya siapa pas Gitu. kita datang ke sana. Dengan heboh lagi ya kan. Dengan Iya. heboh kan. Sampai jam 2, sampai jam kerja 2. mereka Iya gitu kan tadi.
Dan kebetulan karena memang mereka tuh bisa ngelihat nih siapa nih yang bisa mereka masukin lah gitu ke temenmu itu. Iya, cuma itu satu-satunya yang bisa. Dan yang masukin anak kecil ya. Anak kecil. Selalu anak kecil ya. Anak kecil pernah sekali kayak laki-laki, bapak-bapak, nggak tahu. Dia kayak marah gitu loh. Oh iya. Aku lupa itu hari keberapa, tapi intinya dia marah. Marah gimana? Kayak gak usah ribut, gak usah apa. Makanya kalian kayak gini katanya. Oh dia kayak ngasih peringatan ya. Iya. Gitu. Dan yang bapak-bapak itu kita nggak bisa handle lagi kan? Kenapa? Karena apa? Karena ya marah dan tenaganya gede, itu gede banget. Ditahan tuh kayak ngamuk gitu loh. Oke. Jadi dia udah rame-rame nahan dia. Udah sekitar kayak 5 orang. Wow. Itu gede banget. Emang lain tenaganya udah itu. Berarti sampai itu berarti manggil ustazah juga ya? Iya, sampai manggil 4 ustazah buat ngeruqyah. Itu berapa lama? Maksudnya akhirnya lepas itu? Sekitar 1 jam. Wow. Dan dia marah-marah terus itu selama 1 Iya, jam. dia ngamuk. Ustazah tuh pas masuk kamar tuh kayak, ih bau apa nih, bau bangkai, bau comberan. Oh bau iya. bau Kalian di banget. dalam situ nggak cium? Enggak, kayak normal aja, tapi ustazah yang tahu kayak Ih merinding kan. sampai muntah gitu loh ustazahnya. Terus pas kan itu dipegang ya, aku nggak tahu, mungkin orang kalau ngeruqyah tuh dipegang kakinya, tau nggak sih yang jempolnya ditekan. Iya tahu. Itu dia marah banget, teriak banget. Ngeri banget itu. Karena itu titik masuknya. Iya biasanya. Itu titik masuknya. Oh dia. itu titik masuk. Titik masuknya dia di situ. Oh. Titik masuknya dia itu di ujung-ujung kuku. Jadi Ujung-ujung ujung kuku kuku. kanan Wow. kita paling bisa masuk tuh jempol. Ih serem. Ih Selama ini aku mikir Iya. kayak di lubang-lubang kita kayak di pusat gitu. Enggak lewat situ aku pikir mereka. dari belakang gitu kayak plok gitu. Dari belakang juga bisa. Oh iya. Dari belakang juga bisa. Kan kalau misalnya di film kan kayak wuss. Nah, dari belakang juga bisa. Tergantung dia masuknya lewat mana gitu loh. Karena ada juga yang betul untuk dikeluarkan lewat kaki itu juga bisa. Ada juga yang akhirnya ditarik lewat sumsum Iya, tulang belakang ini yang Iya. tulang ekor. Itu sakit Itu ya. mereka juga bisa masuk lewat situ. Wow. Jadi tuh ustazahmu 4-4-nya ngeruqyah. Iya 4-4-nya ngeruqyah. Karena dia kayak lari gitu loh. Jadi kalian malam-malam tuh heboh bacaan heboh bacaan. sambil nahan-nahan dia. Iya. Ya kan lari-lari Iya dengan ruangan kamar kalian yang besar itu. Kamu tau gak sih cerita kakakku yang dia lari ke tangan, ke kepala, ke rasa kaki. ininya. Iya, yang ininya dia jadi kayak masih setengah sadar tapi setengah Bagian badannya nggak bisa. Oke, oh, ntar jelasin. dikendaliin. Berarti kakakmu itu pernah kemasukan juga? Pernah Tapi kayak kayak gitu. beberapa bagian aja. Iya, jadi dia kayak kabur gitu. Nah kejadiannya tuh sama kayak Bisa gini. kabur gitu ya? Oke. Jadi Bisa memang bisa. Awalnya kan kayak sepenuhnya kemasukan. Habis itu pas ustazahnya datang kayak dia lari ke tangan nih. Habis itu Iya. pas di sini balik ke sini Iya. ke kaki Oh, dia kemana nggak mau keluar, dia Iya nggak dia nggak keluar. mau, dia nggak mau. Dia nggak mau keluar itu karena dia sudah bahasanya udah menemukan. Karena dia marah tadi kak. Enggak, kalau yang dimasuk itu bahasanya dia sudah menemukan tempat untuk bisa dia berdiam diri lah. Creepy banget. Gitu. Wow. Makanya kalau bedakan sama orang yang berkomunikasi yang kayak Reza Sarasvati kan dia masuk ke dalam diri baru tuh dia kayak Komunikasi. komunikasi selisih alam kan. Sama-sama sadar. dia. Sama-sama sadar gitu loh, kayak Risanya setengah sadar, dianya juga ada. Nggak diambil alih 100%. Nggak diambil alih 100%. Masih mengendalikan Masih ya. mengendalikan. Cuman kalau yang temenmu itu Karena dia lebih dulu. kalau digambarkan nih raga kita lepas. Dia Kayak masuk ke tidur dalam gitu tubuh. nggak sih? Kita kayak raganya? tidur. Iya. Kita kayak tidur. Tapi ada juga bagi orang yang mau bisa ngelihat, maksudnya kayak ya punya indra keenam, dia bakal ngeliat dirinya tuh lagi dimasukin. Kayak tante kita. Wow, iya lagi. Nah. Wah. Kayak tanteku. Tuh. Nah, tapi aku mau nanya nih, apakah yang si bapak-bapak yang masuk ke tubuh temanmu itu yang paling parah atau ada yang parah lagi dari itu? Itu yang paling parah sih, maksudnya yang paling marah. Yang paling marah. Sisanya tuh ya anak kecil itu lagi sama gangguan-gangguan lain kayak Berarti anak kecilnya juga kuat. kayak nggak sih? dikejar kunti. Hah? Yang dikejar siapa? Dia. Dia. Iya, dari masjid. Jadi kan, dia lari-lari. Jadi kan kita harus turun 5 kali kan sholat di bawah. Jadi kita harus turun ngelewatin SD. Yang gelap itu kalau Yang malam. gelap banget itu nggak ada lampu. Terus turun. Habis itu ya pas naik sih pas balik kan malam ya, kebetulan itu malam Jumat. Nah, Malam Jumat itu serem banget. Padahal kan kita yang nggak lihat kayak ya udah santai aja nih sambil Iya. jajan.
Terus dia tiba-tiba kayak ayo naik sambil lari. Kenapa? Dikejar kan. Baru dia bilang nanti aja. Terus dia benar-benar lari banget di tangga nggak mau itu. negur ya? Iya, dia nggak mau Takut negur. ya? Bayangin ke lantai 4 lari di tangga, itu benar-benar capek sih. Oke. Wow. Pas sampai atas dia Aku bilang, aja dengar aja capek. Sampai atas masih dikejar nggak? Pas di SD sih, sampai di SD lantai Ih, 3. ganggu gitu. Ih, berinding. Ih. Dia bilang kayak tadi dikejar sama cewek Kunti, dia bilang gitu. Terus kita kayak, hah emang iya nggak ada. Dia bilang kalian kan nggak lihat, aku yang lihat. Dia bilang kayak gitu. Kasihan banget sendiri. Kasihan sendirian. Jadi Cuma dia tuh nggak bisa ngasih tahu orang gimana rasanya. Kita kan kayak Paham. nggak tahu kan, kita nggak lihat gitu. Iya. Mm-mm. Nah makanya orang-orang seperti itu tuh sebenarnya apa ya? Kasihan juga sih gitu loh. Satu sisi emang ada yang bisa dibilang itu adalah bakat. Mm-mm. Tapi juga ada satu sisi bilang bahwa ini tuh bukan sebuah hal yang dia inginkan Iya. gitu loh. Nggak bisa ditutup kadang. Nggak bisa ditutup juga gitu loh. Kayak mau ditutup pasti bakal kebuka lagi, lagi, ya. gitu. Kasihan sih. Nah Kasihan, itu. jujur. Nah temanmu tuh akhirnya apakah ada niatan untuk menutup maksudnya si indra keenamnya itu kah atau aku kok nangkapnya ya jadinya ke indra keenam Iya, pasti. gitu Iya. loh. Karena dia lihat kan. Dia ngelihat Dia gitu loh. ngeliat. Dia pernah cerita kalau misalnya habis kejadian itu ya, Heeh. dia pernah ditutup, tapi nggak bisa, kayak kebuka lagi gitu loh. Oke. Katanya memang ada dari keluarganya juga. Nah memang itu bawaan gitu. memang Memang bawaan. bawaan. Jadi ya gitu. Ih, kasihan banget sih. Kasihan. Nggak bisa lepas sampai sekarang dia masih suka Mana lihat. dia lemah bulu. Nah satu-satunya hal yang bisa apa ya mungkin aku kasih tahu kali ya mungkin untuk sahabat Fas juga ataupun ke teman kamu juga nih Sip, nguatin diri aja sih lagi. Ibadah ya. Ibadah is the point, is the key gitu tuh. Oke, nanti aku kasih tahu deh. Nah kalau gitu nih sahabat Fas ya, mungkin habis dari sini kita bakal bincang-bincang lagi ya sama Sipa gitu. Oke. Tapi habis segmen ini nih sahabat Fas, so jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 99,4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda. Jangan lihat belakang, nanti kamu lihat aku. Jangan lihat belakang, jangan lihat belakang, nanti kamu lihat aku. Ya masih bersama kita sahabat Fas di JLB, jangan lihat belakang, yang tadi kita sudah bincang-bincang juga sama Siva Iya. bahwa temennya tadi ada yang kesurupan selama seminggu full dan emang dimasukinnya pun berbagai macam Iya. gitu loh, dengan situasi dan juga hal-hal yang memang dia ngelihat juga Diganggu ya kayak. diganggu juga Bahkan gitu. kayak yang nggak biasa tadi tuh kejatuhan Itu air-air. paling serem Betul. sih kayaknya. Iya, itu Kalau ngebayangin iya, itu dia ketakutan sendiri, yang lain nggak ngeliat. Jujur kalau aku ngebayangin juga sih kayak agak risih ya gitu loh, karena sejauh ini yang aku alami sendiri pun palingan kayak air jatuh, maksudnya kayak ya tetesan Tapi gitu beneran aja airnya. gitu. Iya, Ah. tapi pas kuusap ini nggak ada. Oh sama berarti kayak dia. Iya, wow. kuusap ini nggak ada. Kayak biasanya tuh aku di WC gitu kan, lagi kayak Serem banget. iya lagi di WC gitu, lagi di WC itu kayak tiba-tiba kayak di kepalaku bahu Basah. itu kayak tuk apa nih, kubinin kering tapi kayak kerasa air jatuh gitu. Itu ngeri sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini mungkin sahabat Fas juga kali ya, kalau memang di satu tempat nih sekitar kalian tuh kalian menggunakan barang-barang yang ada bunyi-bunyiannya, contoh kayak gitu. gelang ataupun kalung, bahkan kayak contoh di sekitar kalian tuh ada bunyi, ada kayak bukan bunyi, ada kayak benda bola, ada kursi, ada batu Kayak gitu kan. gantungan gitu. Ya gantungan kayak keychain Keychain yang kan ya gitu kan biasanya kayak anak-anak skena yang banyak banget keychain Iya. gitu Oke, paham. kan. Nah itu kalau memang ketika kalian lagi jalan terus mendengarkan suara yang kayak enggak, ini kayaknya nggak harus ada di sini deh. Oke. Itu mah lanjut. panik ya. Itu bisa dibilang mereka ngasih sinyal
Oh ya. Mau ngapain? gitu. Ya ngasih ke Kalau ada dia, ada mereka ya, gitu. ada mereka gitu loh Keberadaan di situ. mereka. Gitu tuh. Nah, Mungkin bisa jadi waktu kalian main-main jam 2 itu ada ngasih sinyal sebelum Ada. akhirnya marah ya. Iya, nggak nangkep kali Iya, ya. karena Mungkin rame, nangkep. karena Karena rame, rame, kan. nggak mungkin nangkap. iya. Nah, kalau gitu nih Sip, mungkin segitu dulu ya. Ceritanya tadi sudah kamu kasih juga ke sahabat Fast dan ke kita juga gitu kan, terkait temanmu yang mengalami hal tersebut Kerasukan. gitu. Tapi sampai saat ini masih berteman dengan baik? Masih. 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 Sering nggak sih? Masih sering bertemu? Kurang sih. Kurang ya, karena udah beda atau gimana? Masih di kelas aja kalau ketemu. Beda peminatan lah Oh mungkin. gitu. Iya. Oke. Kayak seminggu cuma berapa kali doang. Ya sering sih ibarat. Tapi Tapi udah nggak ngerasain kayak gitu lagi. Masih masih terakhir tetap. kali semester 4 atau semester 3 dia kemasukan lagi. Oh gitu. Habis dari RS. Habis dari rumah sakit. Iya. Lagi lemes-lemesnya. Iya. Gak tahu nempel di mana, entah di RS-nya entah di jalan. Ya karena balik lagi temanmu kan Lemah bulu tadi. iya berlemah bulu kan gitu. Dan mungkin Sip, thank you so much ya for having fun with us. Bukan fun juga sih, Yeah. for having for sharing your story gitu Yeah. ke kita berdua gitu ya, yang ngomongin soal temenmu tadi gitu, bahwa mungkin ini bagi sahabat Fast juga yang pada saat itu dicontoh juga Siva gitu, kalau misalnya dalam keadaan tersebut jangan kabur, Dia kabur. tapi temenin Temenin. gitu loh. Karena gini sahabat Pas, kadang orang-orang seperti itu ya, tadi yang kamu sempat mention juga pas kita off air, bahwa dia tuh sadar dia tuh lagi kemasukan, cuma dia ngeliat dari sisi lain. Dia nggak bisa Dari- nyelamatin dirinya. Dia nggak bisa nyelamatin dirinya juga gitu loh. Itu Mana mungkin cuman dia kan yang tahu. iya, mungkin tuh untuk sahabat Fast nih, bahwa hal seperti itu ditemenin lah, dibaca-bacain kayak gitu. Oke, once again thank you so much ya Siva ya. Thank you juga Dan- sudah mengundang. Dan bagi sahabat Fast juga yang sudah mendengarkan JLB ini dari awal hingga akhir, thank you so much. Dan kalau gitu Ojan pamit, Nobelis pamit. dan jangan lihat belakang, Belakang. sahabat Fast. Jangan